Segitu. Karena ayah ibu adalah utusanku yang paling nyata, yang disebut dengan catur guru. Guru yang terdekat kan guru Rupaka. Nah, ketika kita meninggalkan beliau, ya, meninggalkan beliau atau berpindah, maka dari situ kita sudah alpaku guru. Nah, sekarang ayo sahur pitaken atau dharma tula. Kalau ada yang bertanya, monggo. Ya. Ya Romo. Nggih. Swastiastu. Nggih, swastiastu. Ini yang saya tanyakan Romo tentang kepahaman resiatnya dan juga pelaksanaannya. Mohon Romo dijelaskan. Nggih. Dalam ajaran Hindu kita ada yang namanya pancayatnya. Dalam pergerakan pancayatnya ini semuanya, mau budayatnya kelimanya berjalan, mau manusiayatnya kelimanya berjalan. Jadi tidak ada berjalan satu-satu, semuanya berkaitan. Contoh mencaru, ya enggak? Ini kan dalam bentuk budayatnya, tapi kita maturan enggak kepada para dewa? Maturan. Berarti ini adalah dewayatnya. Kemudian kita melukat nggak, sembahyang nggak, lunas tirta nggak? Ini manusia yadnya dalam diksa ini, pengelukatan, pembersihan, penyucian diri, benar nggak? Ini manusia yadnya. Sedangkan acaranya padahal mencaru kan budayatnya ini, ya. Kemudian ada nggak kita memuja leluhur, ya, pemujaan kepada leluhur kita, ya. Kalau di Bali namanya Dewoyang kan gitu, atau Kawitan. Kita juga di Hindu ada namanya Wiwitan. Biasanya pemujaan leluhur ini pada siapa? Penunggun karang kalau ada. Kenapa? Karena di sana adalah wiwitan dari tanah Jawa kita. Sangyang Sabdo Palon, Sangyang Semoyo itu pasti ada ini leluhur. Yang terakhir yang belum Romo jelaskan adalah resiatnya. Nah, resiatnya ini penting. Apa itu resiatnya? Contohnya Anda ya melakukan resiatnya dengan cara mepunie itu kepada jeremangku. Itu resiatnya. Kemudian jeremangku sebelum ngantep dikasih pengolem, itu resiatnya. Di pengolem ada sesari misalnya 20.000, 30.000, itu resiatnya. Ini harus berjalan semuanya. Seperti itu. Semua acara kelima-limanya berjalan. Gitu ya. Nanti seperti itu. Itu ada tugas. Biasanya ada namanya resiatnya ke mana? Ke parisade, ke pemangku. Itu resiatnya. Ya nak ya, biar yadnya berjalan dengan baik gitu. Artinya komplit. Itu resiatnya. Ya nak ya. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi? Oke. Oke, swastiastu. Mungkin saya di sini mewakili dari rekan saya Mas. Oke. Dari penyampaian hidupku tadi, saya tertarik ingin lebih dalam dijelaskan mengenai tadi hidupku mengatakan bahwa walaupun ada generasi kita itu yang mungkin loncat itu balik lagi ke orang tuanya bagaimana cara mendidik segala macam mungkin begitu. Saya ingin dijelaskan sedikit supaya yang muda-muda ini juga kena begitu. Artinya mereka juga terbuka pikirannya, apa sih yang akan mereka dapatkan apabila sampai loncat pagar gitu. Iya. Oke, bagus itu nanya. Jadi begini. Ketika ada seseorang ya, di Weda dikatakan sebelum engkau memujaku, yang utama kau adalah memuja ayah dan ibumu. Seperti itu. Karena ayah ibu adalah utusanku yang paling nyata, yang disebut dengan Betara Watara. Jadi di situ akan berkaitan dengan catur guru. Guru yang terdekat kan guru Rupaka. Nah, kemudian guru pengajian ya. Nah, ketika kita meninggalkan beliau atau berpindah, maka dari situ kita sudah alpaku guru.
Walaupun dalam kehidupan sekarang ini mungkin dalam kehidupan sekarang ini pindah dia, tahu-tahu suaminya punya mobil, rumah bagus tuh, oke lah. Tapi dalam kehidupan berikutnya reinkarnasi, disitulah. Karena adanya kita sekarang ini adalah dari karma wasana kita dulu. Jadi ngono Bu. Ya. Karena nanti banyak orang-orang lahir, begitu lahir dia kok, loh saya kok di sini. Banyak nih sekarang nih orang lahir, maaf bapaknya muslim, ibunya muslim, tahu-tahu dia lahir, kok saya begini, dia berontak, saya mau Hindu gitu. Walaupun diomongin kayak apa sama mama bapaknya tetap aja ke Hindu. Kemarin masih bujang segini, sama bapak ibunya nggak mau, tapi dia masuk Hindu. Siapa yang nyuruh nggak tahu. Karena apa, si Prengki dulu dia orang Hindu, sekarang lahir bukan Hindu, dia balik dengan sendirinya. Itu akan jadi banyak kejadian seperti itu. Nah, sekarang satu, surganya ibu udah tidak dapatkan, ya kan? Kedua, kita sudah putus jalur leluhur kita. Contoh, ada Brahma Pasupati, penciptaan manusia, turun beliau menjadi Betara Manu. Betara Manu turun menjadi manusia. Oh, orang tua kita, leluhur kita. Dari leluhur kita itu baru ke orang tua, dari orang tua baru ke diri kita. Ini kalau saja itu sebuah listrik, tahu-tahu ini nggak ada, dipotong leluhurnya, kira-kira nyambung nggak? Seperti itu. Makanya barang siapa yang meninggalkan leluhurnya, dia akan tidak mendapatkan keberkahan. Oh, aninggalaken lali ring leluhur tan kecukupan sandang papan dening pangan. Mu klaro-klaro toh pati gitu, bahkan bisa meninggal. Itu. Makanya itu dalam kehidupan sekarang aja bisa begitu, apalagi kehidupan akan datang udah pasti. Karena kita ini percaya dengan reinkarnasi. Benar nggak? Dan karma pala.